Kali ini pengen bahas hal yang bikin ngeri dan bikin serem yang berlatar belakang peristiwa bebasnya Peggy Setiawan kemarin di pra peradilan penetapan status tersangka atas kasus Vina Cirebon tahun 2016. Yang bikin serem dan ngerinya tuh ya, terdapat sebuah cacat metode investigasi aparat yang berujung salah tangkap dan berakibat fatal bagi korbannya. Dan kesalahan metode investigasi aparat ini terungkap oleh penelitian sebuah lembaga pendidikan. Ngeri lah ya, kali aja dengan kecacatan metode investigasi ini, siapa saja bisa jadi korban salah tangkap. Dan akibat hal ini, ternyata di luar sana banyak kasus serupa, kasus didakwanya orang-orang atas perbuatan yang tidak mereka lakukan. Kalau begitu kita mulai saja kasus-kasus serupa dengan kasus si Peggy Setiawan dan ketidaksempurnaan metode investigasi aparat yang berujung fatal bagi korban salah tangkap. Kita flashback sebentar lah ya. Peggy Setiawan sebelumnya ditetapkan tersangka radu paksa dan penghilangan nyawa Rafina atau Vina dan kekasihnya Muhammad Rizky atau Eki oleh penyidik Polda Jabar dengan disangkakan sebagai Peggy alias Perong yang selama 8 tahun DPO merubah namanya menjadi Robi karena Peggy Setiawan tidak pernah mengakui dirinya ialah Peggy atau Perong alias Robi serta ditemukan ketidaksamaan datanya dengan si Perong ini yang ada di DPO. Dengan proses yang berliku, Peggy Setiawan bersama kuasa hukumnya mengajukan pra peradilan untuk penetapannya sebagai tersangka kasus Vina Cirebon. Dan pada Senin tanggal 8 Juli 2024 kemarin, Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka tersebut tidak sah. Peggy Setiawan mendekam selama 49 hari sampai penetapan tersangkanya ini dibatalkan oleh hakim. Lah di internet banyak teori-teori yang membahas mengenai ini. Pokoknya ada yang ya konspirasi gini, konspirasi gitulah. Udah pokoknya kita nggak bahas ke situ. Bila dibandingkan dengan kasus ini, kasus salah tangkap di luar negeri sana lebih parah. Seperti yang terjadi pada beberapa orang ini. Perry Michelle, seorang warga Lexington County, Carolina Selatan, Amerika Serikat bernama Perry Mitchell divonis 30 tahun penjara dong atas tuduhan peradu paksaan dengan ancaman senjata tajam terhadap seorang wanita muda. Kejadiannya pada tanggal 29 Desember 1982 dan itu terjadi di sekitaran wilayah rumahnya di daerah Lexington County. Berdasarkan kesaksian dan identifikasi saksi mata, ciri-ciri pelaku ya agak sesuai dengan perawakan Perry Misel. Sehingga Perry Misel pun saat itu diciduk oleh aparat dan ia dimasukkan ke dalam line up dengan ciri-ciri mirip pelaku nomor ketiga berdasarkan keterangan para saksi mata. Ya tentulah Perry Misel bersama kuasa hukumnya menyanggah tuduhan tersebut dengan membuktikan bahwa saat itu Perry Misel sedang berada di rumah tetangganya yang lansia. Setelah itu pulangnya dia baru menuju ke sebuah rumah tetangganya juga yang mengadakan pesta kecil-kecilan yang dihadiri sekitar 15 orang, berarti lah banyak saksi jadi bisa dibuktikan kan, serta membuktikan bahwa pakaian yang ia pakai tidak sama dengan keterangan para saksi yang katanya pelakunya itu pakai celana jeans, sepatu tenis serta pakai jaket warna gelap. Nah, Perry saat itu sedang pakai sepatu koboi dan setelan jaket yang warna terang. Nah, kan dianya kan mau ke pesta, jadi ya penampilannya agak jreng gitu. Masa mau penampilan kucel kan gak mungkin lah ya. Itu tidak cukup membuat pihak pengadilan setempat membatalkan vonisnya. Bahkan dalam persidangan identifikasi saksi ini bisa diterima sebagai bukti yang memberatkan Perry Misel bersama dengan kesaksian-kesaksian serologis lainnya. 13 tahun kemudian, tahun 1996, Perry Misel kembali mengajukan banding atas kasusnya. Perry yang mendapatkan hak untuk mengajukan tes DNA pada cairan semen pada pakaian sang korban dan tes DNA tersebut keluar pada tahun 1998, 2 tahun kemudian, gila lama ya. Yang hasilnya Perry Misel bukanlah orang yang mengeluarkan cairan semen di pakaian korban. Bukti itu membuat Perry Mitchell menuju kebebasan setelah 15 tahun mendekam dalam penjara. Zaulin dan Win Zautun. Tanggal 15 September 2014, dua badan tak bernyawa ditemukan di pinggiran tempat wisata Koh Tao, Thailand. Setelah diidentifikasi, orang tersebut ialah David Miller 24 tahun dan Hannah Wetridge 23 tahun, wisatawan asal Inggris. Hasil forensik menyebutkan bahwa kedua wisatawan ini meregang nyawa akibat hantaman benda tumpul pada kepalanya, tapi untuk Hannah Wetridge sempat mengalami pelecehan teradu paksa. Sontak kejadian ini mencoreng nama baik negeri Thailand sebagai salah satu negara tujuan wisata.
Otomatis pemerintah Thailand mendapatkan sorotan dan tekanan dari dunia internasional. Mana ini korbannya lagi orang Inggris lagi ya, membuat mereka bekerja ekstra untuk segera menemukan pelakunya. Tanggal 1 Oktober 2014, kepolisian Thailand mengumumkan penangkapan kedua pelakunya, yaitu Zhao Lin dan Win Zhao Tun. Mereka ialah pekerja migran dari Myanmar. Hari itu juga mereka mengakui apa yang terjadi pada David dan Hannah ialah ulah mereka. Nah, di sini kejanggalannya. Seminggu setelah pengakuannya, Zhao Lin dan Win Zautun didatangi oleh pengacara dari kedutaan Myanmar di Bangkok, Aung Myo Tan. Zhao Lin dan Win Zautun mengaku pada Aung Myo Tan bahwa pengakuan yang mereka lakukan kemarin itu didasari atas tekanan dari pihak kepolisian Thailand dengan melakukan penyiksaan dan penyetruman. Pihak aparat pun membantah pengakuan Zhao Lin dan Win Zautun. Besoknya setelah bantahan dari pihak kepolisian, Zhao Lin dan Win Zautun pun mencabut pengakuannya yang membuat kasus ini tambah janggal ialah karena menurut Aung Myo Tan, Zhao Lin dan Win Zautun memang berada di pulau wisata Koh Tao waktu itu. Hanya saja mereka waktu itu ya lagi refreshing, lagi biasa, lagi nyanyi-nyanyi sambil makan-makan di pinggiran pantai gitu lah. Selain itu, Aung Myo Tan menemui kedua tersangka ini dalam kondisi badan mereka itu lebam-lebam babak belur. Ini memicu himbauan dari Amnesty International agar kepolisian Thailand transparan dalam penyelidikan kasus David dan Hannah. Kepala Amnesty International Asia Pasifik, Richard Bennett, menuturkan bahwa memang ini ialah sebuah tindakan kriminal yang menyeramkan yang menimpa sepasang muda-mudi yang tengah berlibur. Terlebih mereka ialah warga orang Inggris, warga kewarganegaraan Inggris, sehingga tekanan pada Thailand pasti begitu besar. Namun ya ini bukan berarti penyiksaan dibolehkan untuk mempercepat investigasi. Pada tahun 2015, Zhao Lin dan Win Zautun dijatuhi hukuman mati atas dakwaannya. Menurut kepolisian Thailand, barang bukti berupa jejak DNA dan hasil forensik yang terdapat pada jasad korban dinyatakan cocok dengan para pelaku. Tentu dilakukanlah banding oleh pihak terdakwa karena menurut Andy Hall, kepala tim kuasa Zhao Lin dan Win Zautun, semua bukti DNA dan forensik pada dasarnya cacat dan tidak sesuai standar. Apalagi mengacunya pada standar internasional yang jelas bukti-bukti tersebut masih bisa diperdebatkan keabsahannya. Sayangnya hasil bandingnya pada tahun 2017, Mahkamah Agung Thailand malah menguatkan hukuman mati bagi Zhao Lin dan Win Zautun. Aduh. Ya, Mahkamah Agung Thailand menolak bukti penyiksaan aparat dan menguatkan bukti DNA dan forensi bagi para tersangka. Banyak organisasi hak asasi manusia meyakini bahwa kasus ini merupakan kasus kambing hitam dan pengakuan di bawah tekanan. Thomas Reinhard James. Thomas Reinhard James, 23 tahun, warga Burnsville, Miami, Amerika Serikat, ditangkap atas dakwaan kepemilikan cimeng dan senjata ilegal pada Agustus 1990. Pada persidangannya, alangkah kagetnya ketika James mendengar dakwaan jaksa atas pembunuhan tingkat pertama atas kasus penghilangan nyawa Francis McKinnon di daerah Coconut Grove, masih di daerah Miami. Kejadiannya justru 7 bulan sebelum James ditangkap. Nah pastilah ya, James dan kuasa hukumnya berusaha menyangkal tuduhan konyol ini. Dia bisa membuktikan bahwa waktu itu kejadiannya James sedang tidak berada di daerah Coconut Grove. Selain itu ya pelanggaran yang dia lakukan ya cuman itu, kepemilikan cimeng dan senjata ilegal. Pastinya Thomas Reinhard James gak kenal dengan si Francis McKinnon ini, si korban. Bahkan hingga 11 saksi yang dihadirkan yang rata-rata yaitu tim penyidik TKP dan petugas polisi di TKP, tidak ada satupun di antara mereka yang mengenali James atau menyebutkan kesamaan ciri-ciri James dengan pelaku. Sehingga James dan kuasa hukumnya, bahkan ibunya James yang menyaksikan persidangan waktu itu pun yakin bahwa James pasti diputuskan tidak bersalah. Dan ketika para juri membacakan hasil musyawarahnya, James malah divonis bersalah atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama Francis McKinnon dengan 4 dakwaan. Otomatis lemas tuh James, selemes-lemesnya dengar tuh vonis dengan hukuman seumur hidup.
Nah, sebenarnya bisa saja jaksa merekomendasikan tuntutan hukuman mati bagi James, tapi itu diurungkan dengan alasan saya sangat prihatin dengan sangat lemahnya sifat bukti negara dalam hal ini. Dengan kata lain dong, berarti jaksa tuh tahu dan setuju lemahnya bukti yang dijadikan dasar vonis James. Lalu, apa sih yang sebenarnya terjadi? Kasus Francis McKinnon sebenarnya pelaku aslinya bernama Thomas James. Gak pakai Reinhardt ya, cuman Thomas James doang. Dan masih tinggal di satu area kampung yang sama, masih di daerah Coconut Grove. Para tetangga Francis McKinnon mengakui bahwa Thomas James yang ini memiliki perawakan yang berbeda dengan Thomas Reinhardt James. Fun fact-nya, ternyata Thomas James sudah divonis dan ditahan di penjara lain dengan dakwaan yang berbeda. Duh, kok bisa gitu lah ya? Dan hukumannya juga hampir sama beratnya, yaitu seumur hidup. Para tetangga sudah tahu bahwa ada Thomas James Reid yang ditahan secara tidak sengaja karena kesalahan investigasi. Saat ini, Thomas Reinhardt James sudah terlihat menua di lembaga permasyarakatan dan saat diwawancarai pun Thomas Reinhardt James ya terlihat ramah, rendah hati, tapi terlihat kritis dan lugas. Terlihat masih sangat semangat untuk mengungkap kesalahan di balik vonisnya. Meskipun dia tahu ya bahwa pintu untuk mengungkap kebenaran tersebut sudah tidak bisa lagi diakses. Tadi di awal kan mantan Wibu bilang kalau ada penelitian cacat metode investigasi aparat yang bikin gini-gini sedap lah ya, yang berpotensi salah tangkap. Nah, penelitian tersebut dilakukan oleh Augsburg University. Menurut penelitiannya, cacat metode ini ialah proses identifikasi saksi mata yang tidak akurat, itu intinya. Ketidakakuratan investigasi saksi mata pun bisa kita lihat pada kasus yang tadi ya. Penelitiannya ini itu dilakukan terhadap kepolisian Amerika Serikat dengan objek rekaman audio 190 line up tersangka. Tahu kan line up tersangka tuh yang barisan orang-orang yang ditenggarai tersangkanya. Jadi ciri-cirinya tuh dikasih tahu sama saksi mata atau korban, lalu tinggal dipilih mana nih kira-kira orangnya atau yang mendekati ciri-cirinya sama dengan pelaku dan bisa didakwa gitu kan. Hasilnya didapat bahwa proses identifikasi line up yang cepat dan singkat oleh saksi itu lebih efektif dibandingkan dilakukan dengan cara mikir-mikir lama panjang kayak gitu. Ya bila ada saksi mata yang mikir-mikirnya lama untuk liatin ciri-ciri tersangka gitu ya, bisa jadi dia malah salah pilih orang. Kedua, adanya interaksi verbal antara investigator, line up, dan saksi mata. Itu bisa mempengaruhi hasil keputusan investigasi. Kebanyakan chit chat dengan saksi mata, ya itu bisa bikin saksi mata goyah, bimbang, atau malah tertekan lah ya. Bisa menyebabkan salah pilih orang lah si saksi matanya. Keempat, investigator di Amerika kerap melakukan line up ganda buta, di mana dalam line up tersangka, investigator tidak tahu ciri-ciri tersangka secara persis, sehingga bisa jadi investigator itu memasukkan orang secara sembarang atau random kayak gitu, dimasukin aja. Tapi tujuannya tuh untuk mengurangi faktor bias pada proses investigasinya. Ya kalau gitu malah tetap ada kesempatan terpilih orang yang bukan tersangkanya dengan kondisi saksi mata yang mungkin juga ya sudah tidak prima lagi dalam proses investigasi. Nah, ngeri kan ada 4 kondisi di mana salah tangkap bisa terjadi dalam proses investigasi. Yalalala, ya. Itu di Amerika. Di Indonesia sepertinya ya kondisi sama situasinya juga mungkin beda ya. Tapi semoga kejadian Peggy Setiawan kemarin bisa jadi bahan perbaikan kepolisian Indonesia agar lebih baik lagi kinerjanya. Amin. Jangan lupa like kalau misalnya suka dengan pembahasan ini konten dan juga kalau misalnya mau ya silahkan di subscribe gitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang pengen diutarakan silahkan di kolom komentar. Kalau misalnya mau request atau ada apa-apa pokoknya di kolom komentar kita diskusi tipis-tipis. Oke. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune terus di Mantan Wibu.